Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sistem komputer multimedia. Sebelum kita mulai, mari kita memperkenalkan nama kita, yaitu nama saya Haris Maulidno, absen 20. Nama saya Rizky Maulana, absen nomor 8. Saya Rizky Nama Putra Arman, absen 32. Saya Muhammad Renata, absen 29. Saya Jafir Utomo, absen 20. Dan ada Deris Kinaro yang belakang hadir. Tujuan presentasi menjelaskan komponen-komponen utama dalam sistem komputer multimedia dan contoh kasus atau simulasi nyata. Komputer dan komponen penyusunnya, yaitu ada definisi. Definisi komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses data sesuai dengan instruksi. Lalu ada hardware. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Lalu ada software, tidak terlihat secara fisik, tetapi dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Bagian-bagian komponen komputer multimedia. Motherboard. Motherboard atau mainboard pada komputer berfungsi sebagai pusat pengaturan, penghubung, dan koordinasi antar komponen komputer. Motherboard juga berfungsi sebagai distributor daya listrik ke seluruh komponen komputer. Contohnya yakni AT motherboard, standard ATX motherboard, dan micro ATX motherboard. CPU, fungsi diantaranya memberikan pengalamatan data dan program, memasukkan dan mengambil data, memproses data secara aritmatik dan logikal. Contohnya, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7. Graphic card. Fungsi graphic card adalah untuk mengolah dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer pencetakan grafis pada layar monitor. Graphic card juga dikenal sebagai kartu video atau VGA card. Contohnya yaitu NVIDIA RTX Quadro 4000, NVIDIA GeForce RTX 3080, dan AMD Radeon RX 5700. Power supply. Fungsi power supply yakni mengalirkan listrik ke dalam komponen-komponen komputer. Power supply memastikan jika masing-masing komponen mendapatkan daya arus listrik sesuai kebutuhan. Contohnya yaitu I1K Multimedia IRG PSU A3A Pro. Selanjutnya SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian LC. Di dalamnya ditanam suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data, contohnya SSD 2,5 inci. Dari penjelasan di atas, sudah dipastikan bahwa RAM adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Contoh DDR, DDR2, DDR3, atau DDR4. Untuk selanjutnya ada cooler, pendingin CPU udara maupun cair, beroperasi dengan prinsip yang sama dan keduanya pada dasarnya melakukan hal yang sama, menyerap panas dari CPU dan menjauhkannya dari perangkat keras, yaitu contohnya Dyson Air Purifier Cool Gen 1 TP10 Denpo Air Cooler AR1107. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cyber security. Cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari serangan digital. Cyber security penting karena menjaga kepercayaan pelanggan, memenuhi kepatuhan terhadap peraturan, mencegah gangguan fatal akibat serangan cyber, meminimalkan risiko serangan virus dan malware, serta memastikan aktivitas digital dapat dilanjutkan tanpa gangguan. Nah, berikut adalah beberapa contoh virusnya. Yang pertama ada virus worm. Virus ini dapat menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm sering mengeksploitasi kerentanan dalam sistem untuk menyebar ke komputer lain.
Trojan. Trojan menyamar sebagai program yang sah tetapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Setelah diinstal, Trojan dapat mencuri data atau memberikan akses kepada penyerang. Cara mencegah virus. Yang pertama, install antivirus yang terpercaya. Gunakan program antivirus yang andal dan selalu perbarui untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru. Yang kedua, perbarui perangkat lunak secara rutin. Pastikan semua perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi diperbarui untuk menutup celah keamanan. Yang ketiga, hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jangan membuka email atau pesan dari pengirim yang tidak dikenal dan selalu periksa lampiran sebelum membukanya. Yang keempat, gunakan firewall. Pastikan firewall untuk membantu mencegah akses tidak sah ke komputer Anda. Yang kelima, lakukan pemindaian rutin. Jalankan pemindaian antivirus secara teratur untuk mendeteksi dan menghapus virus yang mungkin telah masuk ke sistem. Yang keenam, backup data secara berkala. Selalu lakukan backup data penting untuk menghindari kehilangan informasi jika terjadi serangan virus. Kesimpulannya, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama. Interaksi antara manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Dan yang terakhir, kolaborasi dalam siswa komputer memanfaatkan jaringan dan cloud computing. Jadi, itu saja yang kita bahas pada kali ini pada materi sistem komputer multimedia. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.